Selamat malam, kita jumpa lagi. Malam hari ini kita akan beribadah bersama. Kita akan memuji Tuhan dari pujian Ku Cinta Keluarga Tuhan. Lagunya medley. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan di malam hari ini kami boleh beribadah bersama lagi. Tuhan, kami mengucap syukur untuk pemeliharaan Tuhan sepanjang hari yang boleh kami lalui, sepanjang minggu, sepanjang bulan. Tuhan sudah menjaga kami, Tuhan menolong kami, menjaga kesehatan kami. Tuhan sudah mencukupi segala kebutuhan kami. Kami mengucap syukur dan memuji Engkau hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami menyerahkan ibadah kami malam hari ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Tuhan yang pimpin dari awal hingga pada akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa pada Bapa dalam surga. Amin. Mari kita akan baca bacaan bertanggapan. Orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu. Bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercela. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati.
Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebijakannya tetap untuk selamanya. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah mengawal berjaga-jaga. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Mari kita sama-sama menyanyi lagi pujian bersama keluargaku. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan berserah, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu, Yesus. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan berserah hati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu, Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Doa syafaat akan dipimpin oleh Ibu Nisye. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas anugerah dan kasih-Mu yang melimpah di dalam kehidupan kami. Bersyukur atas berkat pemeliharaan Tuhan yang selalu baru hari demi hari kami rasakan hingga saat ini. Kami bersyukur untuk keluarga yang Tuhan berikan, untuk suami, anak-anak yang ada bersama dengan kami, maupun anak-anak kami yang berada jauh. Mereka sedang menuntut ilmu demi masa depan mereka ya Tuhan. Tuhan berkati studi dan masa depan anak-anak kami. Berikan mereka hati yang taat dan mengasihi Tuhan, dan biarlah kasih-Mu yang mempersatukan dan membangun relasi di antara kami didasarkan atas kasih Kristus.
Bimbing dan pimpin kami sebagai orang tua untuk dapat mendidik anak-anak kami dengan benar sesuai dengan ajaran dan perintah-Mu Tuhan. Berikan kami hikmat dan bijaksana agar dapat menjadi teladan bagi anak-anak kami, menjadi pelaku firman dan menjadi saksi Tuhan bagi seisi rumah kami. Biarlah anak-anak kami juga dapat tumbuh menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan dan menjadi berkat dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk saat ini sudah sekitar 7 bulan wabah virus corona. Hingga saat ini kami tidak tahu sampai kapan wabah ini akan berakhir dan kondisi dapat menjadi normal kembali. Di dalam masa-masa yang sulit, di dalam kekhawatiran, ketakutan, dan kecemasan. Namun, hanya satu yang kami percaya, Engkau adalah Allah yang Immanuel, yang selalu beserta dengan kami. Penyertaan dan perlindungan-Mu yang menguatkan dan menuntun setiap langkah kami, melewati semua pergumulan dan tantangan hidup kami di depan. Karena hanya di dalam Engkau ada harapan yang abadi, di dalam Engkau ada sukacita dan kedamaian. Saat ini kami juga berdoa bagi gereja kami, berdoa bagi jemaat kami, kiranya Tuhan yang memimpin, memberkati setiap jemaat kami, memberkati gereja kami. Kiranya di masa-masa saat ini gereja boleh dapat menjadi berkat melalui setiap pelayanan online yang dilakukan. Setiap jemaat Tuhan boleh tetap bertumbuh di dalam iman dan percaya kepada Tuhan. Walaupun di masa yang susah, kami tetap berharap dan bersandar hanya kepada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Dengar dan jawablah seturut kehendak-Mu yang terbaik. Terpujilah nama-Mu Tuhan, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Firman Tuhan malam hari ini akan disampaikan oleh Evangelis Lim dengan tema Keluargaku di Hadapan Tuhan. Silakan mendengar. Shalom ibu-ibu yang terkasih, apa kabar semuanya? Kita mau sama-sama merenungkan satu bagian daripada firman Tuhan yang bertemakan keluargaku di hadapan Tuhan. Tapi biarlah sebelum firman Tuhan kita renungkan, kita mau masuk dulu di dalam doa. Bapa, terima kasih Engkau menganugerahkan keluarga Tuhan. Untuk kami boleh bersama-sama bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Bapa, di dalam perenungan sebentar, mari Allah Roh Kudus bekerjalah di dalam hati dan pikiran kami, di dalam roh kami yang terdalam, agar kami betul-betul mengalami pembaharuan baik di dalam akal budi maupun juga di dalam roh kami. Dan hidup kami bersama dengan keluarga semakin memperkenan hati Tuhan saja. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu-ibu, firman Tuhan yang kita renungkan, kita baca dari 1 Tawarik pasalnya yang ke-17, mulai dari ayat 16 sampai 27. Demikianlah firman Tuhan. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan, sambil berkata, "Siapakah aku ini, ya Tuhan Allah? Dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini, dan hal ini masih kurang di mata-Mu ya Allah. Sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang ya Tuhan Allah. Apakah lagi yang dapat ditambahkan Daud kepadamu dalam hal Engkau memuliakan hamba-Mu ini? Bukankah Engkau yang mengenal hamba-Mu ini, ya Tuhan? Oleh karena hamba-Mu ini dan menurut hati-Mu, Engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukan segala perkara yang besar itu. Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau dan tidak ada Allah selain Engkau. Menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami
Dan bangsa manakah di bumi seperti umatmu Israel yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umatnya untuk mendapat nama bagimu dengan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat dan dengan menghalau bangsa-bangsa dari depan umatmu yang telah kau bebaskan dari Mesir. Engkau telah membuat umatmu Israel menjadi umatmu untuk selama-lamanya dan engkau ya Tuhan menjadi Allah mereka. Dan sekarang ya Tuhan diteguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang kau janjikan itu. Maka nama-Mu akan menjadi teguh dan besar untuk selama-lamanya. Sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam, Allah Israel adalah Allah bagi orang Israel. Maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu. Sebab engkau ya Allahku telah menyatakan kepada hamba-Mu ini, bahwa engkau akan membangun keturunan baginya. Itu sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ke hadapan-Mu. Oleh sebab itu, ya Tuhan, engkaulah Allah yang telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Ibu-ibu sekalian, dari teks yang barusan kita baca, teks ini merupakan satu respon iman dari Raja Daud ketika dia mendengar firman yang disampaikan Tuhan melalui Nabi Nathan terhadap kerinduan Raja Daud untuk membangun bait suci, tapi kemudian ditolak oleh Tuhan. Tuhan menjanjikan bahwa Tuhan akan membangkitkan keturunan dari Raja Daud dan mengokohkan kerajaan Raja Daud. Ya, bukan Raja Daud yang akan membangun bait suci itu, tetapi Raja Salomo. Raja Daud meresponi dengan satu doa syukur atas pemilihan Tuhan kepada keluarganya dan keturunannya untuk menjadi raja atas Israel dan di dalam membangun bait suci. Ibu-ibu, untuk membangun satu keluarga yang kokoh, apa yang kita bisa pelajari dari teks yang kita sudah baca? Yang pertama, Daud menyadari bahwa keluarga yang beriman itu adalah anugerah Tuhan. Itu sebabnya dia bersyukur kepada Tuhan. Ya, perhatikan ayat 16 sampai ayatnya yang ke-19. Secara kognitif, siapa yang tidak kenal dengan Raja Daud? Dia adalah anak daripada Isai. Daud adalah anak bungsu, ya, tokoh yang terkenal di Alkitab. Dan masa mudanya dia habiskan justru di padang untuk menggembalakan domba. Ya. Gembala domba itu bukan satu pekerjaan yang prestisius, yang bergengsi, tidak sama sekali. Justru tidak dipandang sebelah mata. Dan Daud berasal dari keluarga orang biasa saja, bukan dari keluarga bangsawan. Tapi kita tahu bahwa bagaimana Tuhan mengangkat hidup Daud, orang yang tidak sempurna, orang yang menyadari segala kekurangannya. Dan atas inisiatif Tuhan, ia meninggikan Daud menjadi raja atas Israel. Ibu-ibu bisa bayangkan betapa hebatnya kasih karunia Tuhan yang dianugerahkan kepada Raja Daud. Bayangkan kalau hal itu terjadi dengan hidup kita. Daud menyadari bahwa semua hal-hal yang baik, ya, bagi dia, bagi keluarganya, baik yang sekarang maupun juga yang akan datang, itu bukan karena dirinya itu istimewa, tetapi semata-mata karena pemilihan menurut kehendak Tuhan yang mengenal dia secara pribadi dan seluruh keluarganya. Dan ibu-ibu, anugerah Tuhan bagi Raja Daud tidak membuat Raja Daud itu menjadi sombong. Dan dia tidak menganggap bahwa dirinya itu layak untuk menerima janji Tuhan tersebut. Sama halnya keluarga orang percaya, ya, keluarga-keluarga kita. Kita semua adalah anugerah Tuhan yang terindah, yang melebihi semua harta yang ada di dunia ini. Ingat dulu ibu-ibu bagaimana keadaan diri kita. Mungkin kita datang dari keluarga yang sederhana, bahkan sama sekali belum mengenal Yesus Kristus.
Tetapi kalau saat ini Tuhan sudah bawa keluarga kita, mempercayakan pelayanan, ada pekerjaan, ada tanggung jawab yang besar, itu semuanya adalah satu kehormatan. Dan keluarga orang beriman yang menyadari bahwa semua keberadaannya itu adalah anugerah Allah. Keluarga itu akan menjadi keluarga yang kokoh di hadapan Tuhan karena dia ditanam di dalam anugerah Tuhan. Karena tidak ada sesuatu pun di dalam diri kita yang kita bisa banggakan selain anugerah Tuhan saja. Nah, sebagai aplikasinya, ibu-ibu mari bersyukur untuk setiap anggota keluarga dengan keunikan pribadi lepas pribadi. Meskipun tetap ada kelemahan, ada kekurangan, bahkan ada hal-hal yang menjengkelkan yang mungkin terjadi. Stop membanding-bandingkan anggota keluarga dengan siapapun juga, ya. Dan jangan sampai ada ibu-ibu yang berpikir demikian. Aduh, Betani salah kawin ini, ya. Dan kemudian berpikir tentang mantan-mantan pacar yang dahulu pernah jatuh cinta kepada kita. Ya, bahaya sekali ibu-ibu. Jangan pernah ada penyesalan tentang pernikahan atau keluarga yang saat ini ada. Kesulitan atau tantangan apapun yang dihadapi oleh masing-masing keluarga saat ini, ya. Jangan sampai terucap dari mulut, aduh masalah ini terjadi gara-gara kamu, gara-gara Ale, maka semuanya ini terjadi. Jangan ibu-ibu, jangan jadikan kesulitan tantangan ini menjadi satu bahan konflik, tapi justru menjadi satu titik tumpuan di mana setiap anggota keluarga semakin mengandalkan anugerah Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa. Dan di dalam anugerah Tuhan, itu ada kebaikan Tuhan, ada kasih sayang Tuhan, ada kesetiaan Tuhan, ada kekuatan Tuhan, ada pertolongan Tuhan yang memampukan keluarga demi keluarga melewati semua tantangan dan rintangan. Ya, mau ya ibu-ibu ya? Hal yang kedua yang kita bisa pelajari, bahwa Daud memahami keluarga orang beriman itu menjadi alat di tangan Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya. Ibu-ibu bisa perhatikan mulai dari ayat 20 sampai ayatnya yang ke-27. Dan ibu-ibu, Raja Salomo, anak Raja Daud, itu yang dipakai Tuhan untuk membangun bait Allah. Dan menyadari bahwa anaknya yang dipakai Tuhan, maka Daud tidak habis-habisnya terus mengagungkan Tuhan. Dia memuji Tuhan. Katanya tidak ada Allah lain yang seperti Allah Israel yang telah menuntun umatnya dan membebaskannya dari perbudakan di Mesir. Pengagungan kepada Allah Israel. Ya. Pengagungan yang terus-menerus, penyembahan kepada Tuhan yang terus-menerus. Itu melahirkan keluarga yang kokoh. Kenapa saya katakan demikian? Karena bersandar kepada janji Allah. Perhatikan ayat 24. Dan di dalam hal keturunan Raja Daud yang menjadi kokoh karena imannya kepada Tuhan. Kita bisa melihat raja-raja berikutnya. Ada Raja Hizkia, ada Raja Yosia. Yang semuanya itu adalah raja-raja beriman yang dipakai Tuhan luar biasa di dalam zamannya masing-masing. Ya. Nah ibu-ibu, kita juga bisa mempelajari bagaimana cara Daud berdoa. Ada dua hal yang Raja Daud minta kepada Tuhan. Di ayat ke-23, Raja Daud itu memohonkan agar janji Tuhan ini diteguhkan. Sebab Raja Daud merasa tidak berdaya untuk mengemban tugas yang akbar ini. Raja Daud memohon agar Tuhan semesta alam, Tuhan yang akan menjadi pelindung, agar rencana besar itu dapat terjadi di dalam dirinya dan di dalam keturunannya. Hal yang kedua yang Raja Daud minta di dalam doanya, mohon agar Tuhan memberkatinya dan keluarganya supaya tetap setia di hadapan Tuhan sampai akhir hayat kehidupannya. Sebagai efektif dan action daripada ibu-ibu, saya mengajak ibu-ibu untuk memberikan waktu khusus, prioritas untuk keluarga, mendoakan keluarga kita masing-masing berdasarkan janji-janji Tuhan di dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Ya. Nah ibu-ibu, saya beri contoh, ibu-ibu bisa mengutip
Yesaya 54 ayat ke-13, ya, semua anakmu akan menjadi murid Tuhan dan besarlah kesejahteraan mereka. Berdasarkan firman Tuhan ini, kita doakan agar semuanya itu terrealisasikan di dalam keluarga kita masing-masing. Atau mengutip Mazmur 25 ayat 12 sampai 13, orang yang takut akan Tuhan, kepadanya Tuhan akan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu akan menetap di dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Mari kita berdoa sama-sama. Bapa Surgawi, terima kasih untuk perenungan yang singkat. Bapa, Engkau yang membuka hati dan roh kami ya Tuhan, sehingga kami semakin menyadari Tuhan, anugerah Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan keluarga demi keluarga, khususnya jemaat gereja Kristen Kalam Kudus Ambon. Mari ya Bapa, biarlah anugerah demi anugerah Engkau lipat gandakan, sehingga keluarga-keluarga di gereja ini menjadi keluarga yang kokoh di hadapan Tuhan. Bapa, Engkau juga yang meneguhkan komitmen kami untuk semakin memberi waktu, mendoakan janji-janji Tuhan yang berharga, yang mulia, agar semuanya itu boleh jadi di dalam kehidupan setiap anggota keluarga. Terima kasih Tuhan, jadikan keluarga-keluarga kami, keluarga yang memancarkan terang Kristus, yang memuliakan Tuhan, dan yang setia sampai akhir kehidupan kami. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa, Tuhan berkati.